Saya pernah dibentak-bentak oleh kenek gara-gara salah naruh barang, dan saya pernah oleh kondektur bis belanjaan saya dilempar di tempat becek air. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di pedalaman Bekasi, orang bilang planet Bekasi. Saya menjumpai salah seorang pengusaha muda yang sudah malang melintang selama 11 tahun mengusahakan sebuah jersey. Seperti apa kisah dan liku-liku kehidupannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Yang belum like, komen, dan subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Maupit. Saya itu owner dari Republik Jersey, di mana Republik Jersey itu bergerak di bidang pembuatan jersey. Ada jersey bola, jersey futsal, jersey motocross, jersey sepeda, jersey panjat tebing, dan lain-lain. Yang terutama memang spesialis di jersey custom printing. Kita mulai dari tahun 2010 kita udah mulai menjajaki. Jadi waktu itu pertama saya memproduksi baju bola, khusus bola waktu itu. Setelah sekian lama akhirnya munculkan teknologi baru dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga mengembangkan produk-produk layanan yang tadinya cuma baju bola, baju futsal. Akhirnya saya luas lagi dengan produk-produk olahraga lainnya seperti sepeda, motocross, panjat tebing, berkuda, panahan. Itu juga kami siap memproduksi. Usaha itu buat saya merupakan sebuah pencapaian, bahwa tadinya saya kan karyawan, waktunya monoton, itu aja. Terus di situ saya juga kurang mengembangkan inovasi saya sendiri. Jadi misalnya saya ada ide dan lain sebagainya, tidak bebas kita berekspresi dan lain sebagainya. Akhirnya saya mulai menggeluti dunia usaha, mulai belajar dikit-dikit. Ternyata memang lebih dinamis. Dari situ saya mulai merintis di tahun 2010. Mulailah saya bergerak di, sebelumnya memang saya macam-macam ya, bisnis kuliner, saya pernah jualan kacang goreng, pernah jualan ayam, pernah jualan martabak, gerobak, dan lain sebagainya. Tapi memang titik baliknya saya waktu itu belajar tentang internet marketing. Mulailah saya menekuni membuat web dan lain sebagainya sampai menemukan bisnis yang saya jalanin sekarang. Waktu itu saya masa-masa pencarian. Di saat saya masih bekerja dan saya harus meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan itu. Jadi saya setelah kerja itu saya belusukan jualan, bikin kacang. Waktu itu saya lakukan malam. Oke. Saya lakukan jam 9 malam sampai pagi, itu cuma bikin 70 bungkus, dan itu cuma bertahan 1 bulan. Terus yang lainnya juga ada namanya bisnis ayam goreng, itu cuma 6 bulan, jadi 3 bulan, sebulan buka, sebulan tutup, sebulan buka, sebulan tutup. Terus gerai. Terus ada martabak kafe namanya, itu jualan martabak mini. Itu juga ya begitulah, karena memang kita belum menemukan, mungkin ya belum menemukan caranya dan lain sebagainya. Tapi dari yang bisnis sebelumnya saya jadi saya belajar banyak di situ. Itulah pembelajaran, mungkin istilahnya ongkos belajarnya di situ. Sampai saya betul-betul menemukan dan menekuni bisnis yang sekarang. Jadi waktu itu saya juga bingung. Waktu itu kan bidang bisnis di internet juga banyak.
ada namanya affiliate, ada namanya AdSense, bahasa bla bla bahasa teknisnya itu ya. Akhirnya saya menemukan satu ceruk bahwa kita itu bisa memasarkan melalui internet, melalui website. Itu di tahun 2010 yang memang waktu itu belum marak. Nah, dari situ saya memang harus menemukan. Saya kan waktu itu belum punya unit bidang produksi ya. Jadi istilahnya masih saya maklaran. Jadi saya ada orderan, saya lempar ke tempat lain. Saya orderan, saya lempar ke tempat lain. Itu inilah. Jadi saya itu bekerja keras bagaimana bisa laku melalui internet itu. Saya jadi waktu itu melalui media, websitenya itu kita biar menang di kata-kata pencarian Google, yaitu alhamdulillah udah mulai dikenal orang Papua, orang Kalimantan, bahkan ada mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Australia, itulah malah yang pertama order produksi kami. Produk-produk kami. Jadi istilahnya prinsipnya di situ kita agak ngomong sedikit teknis ya. Intinya sih biar bagaimana ketika produk kita dicari, ada namanya pencarian itu di search engine ya istilahnya. Di Google kan ada kita cari apa. Nah, itu biar produk kita nongol di halaman 1, syukur-syukur halaman 1. Bagaimana caranya? Nah, itu dari situ kita optimasi. Sampai dengan saat ini akhirnya saya juga belajar tentang bagaimana iklan di Google. Karena kan macam-macam ya caranya. Nah, yang saya tempuh itu masih work sampai sekarang. Sebenarnya kuncinya satu. Jadi beberapa platform, beberapa media cara itu kan tergantung bisnisnya apa. Kalau saya karena bisnis yang dicari ya lewat Google. Sekarang masih relevan pencarian di Google. Akhirnya ya ketika orang cari di Google, bagaimana biar produk kita dikenal. Ada muncul di halaman 1 Google, syukur-syukur nomor 1. Orang Papua bisa ngeklik bisnis kita, orang Kalimantan bisa ngeklik bisnis kita. Itu prinsip saya sih seperti itu. Jadi saya itu memang waktu itu masih bekerja di sebuah BUMN sampai saya mempersiapkan diri pensiun itu kurang lebih 6 tahun, lama juga ya. Jadi saya waktu itu masih nyambi kerja, tapi di sela-sela saya bekerja itu menyempatkan waktu untuk ngurus bisnis. Akhirnya saya dituntut untuk memilih di tahun 2016 itu gitu. Jadi ada proses selama 6 tahun. Ya memang sih tergantung individunya ya. Ada tipikal petarung yang dia memang kalau sudah yakin bahwa akan berhasil bisnis, juga ada yang dia misalnya 1 tahun. Tapi jangan sampai kita belum ada persiapan. Misalnya teman-teman masih kerja nih, terus belum ada persiapan, belum ada ini, cuma pingin, cuma konsep, tapi tiba-tiba tidak saya sarankan. Karena beda, angin di luaran itu pasti lebih kencang daripada angin di dalam. Jadi ada 2 tahun, 3 tahun, dan kebetulan saya mungkin termasuk orang lelet, 6 tahun baru berani gitu. Mungkin tingkat keberaniannya juga masih kurang, tapi saya di situ memang harus perhitungan sih. Jadi saya di situ juga mempersiapkan nih, bahkan 2 tahun terakhir itu persiapan saya sangat ekstrim. Saya harus punya sabuk pengaman, minimal saya di 2 tahun itu bisnis saya ada apa-apa, saya masih survive, masih bisa makan ibaratnya. Terus di dalam 2 tahun itu saya mencoba, waktu masih kerja ya, saya gaji nggak saya ambil, tapi saya coba ngambil dari gaji usaha. Jadi misalnya saya dapat gajian dari tempat saya kerja, saya simpan gitu ya. Yang saya pakai harian dari usaha. Terus saya juga berpatokan, kalau misalnya penghasilan kita 2 atau 3 kali lipat dari kita bekerja, stabil di 1 tahun pertama. Nah itu saya patokannya itu. Jadi memang persiapannya lumayan panjang untuk proses dari kerja ke usaha. Capaian saya ya alhamdulillah, dari tadinya saya bisnis ini dikerjakan cuma 2 orang, sekarang tim kurang lebih ada 13 orang. Saya juga istilahnya udah bisa menginvestasikan alat-alat yang semua dari usaha, bukan dari misalnya dari investor apa-apa, tapi memang dari keuntungan usaha. Yang ketiga, ya alhamdulillah saya juga bisa ya sedikit-sedikit membantu lah ya
membantu orang-orang sekitar saya, orang sekitar sini tentang lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang belum saya capai memang saya masih harus bikin sebuah, memantapkan lagi brand, biar brand saya itu bisa dikenal, syukur-syukur seluruh Indonesia itu kenal dengan produk Republik Jersey. Jadi menguatkan brand. Sama memang mau membuka kesempatan buat teman-teman yang mau ikut menjalani bisnis jersey ini tetapi masih belum punya alat, belum punya apa, saya buka kesempatan, ayo kita maju bareng-bareng untuk usaha bersama. Jadi saran saya satu, simple, fokuslah satu, segera lakukan action, dan tekunilah pilihan kita. Insya Allah kalau kita doa, kita susun kekuatan, insya Allah bisa. Jadi the power of, istilah the power of kepepetnya itu betul-betul dibangkitkan gitu. Jadi berpikirlah simple, fokus, jalani. Jadi di awal-awal tahun ada COVID, tahun 2020 itu saya sampai sempat drop menjadi 40%-an. Tetapi di di pertengahan tahun saya malah justru naik di bulan Juli tahun 2020. Itu sedang alhamdulillah booming sepeda. Dan di bulan Juli tahun ini, ya berarti udah setahun ya. Ini juga kan awal-awal ada PPKM itu memang berpengaruh. Jadi market share market yang saya dapat ya sekitar 60 atau 70% itu. Tapi diharapkan sih setelah masuk di Agustus ini, berdoa semoga pulih kembali dan kembali fight lagi. Mungkin yang paling menyedihkan di awal-awal ya. Di awal-awal karena di situ saya mulai sendiri. Bukan 2 orang ya, saya sendiri. Saya itu mulai belusukan ke toko-toko dan lain sebagainya. Itu saya nenteng-nenteng karung. Saya pernah dibentak-bentak oleh kenek gara-gara salah naruh barang. Dan saya pernah oleh kondektur bis, belanjaan saya dilempar di tempat becek air. Itu buat saya sangat sedih. Tapi dari situ saya, itulah spirit saya gitu. Walaupun sebenarnya saya di kantor kan udah nyaman, udah enak gitu ya. Udah apa-apa ada, disediakan, anak buah ada dan lain sebagainya. Tapi kan saya cari tantangan baru. Itu yang tadi itu memang menurut saya tantangan banget. Ya kalau dibilang mau sedih ya sedih banget. Yang kedua sih ya kemarin pandemi awal-awal itu cukup bikin saya agak down gitu ya di awal Maret tahun 2020. Tetapi berkat doa dari seluruh teman-teman di sini dan saya kebetulan memang banyak teman-teman yang support. Jadi saya mulailah bikin APD, bikin masker yang bikin saya hidup lagi gitu. Itu juga lumayan menyentuh. Sempat bikin masker 13.000 di bulan April tahun 2020. Dan APD juga. Closingnya adalah yaitu tadi fokus, berpikirlah simple dan segera fight. Semua, tapi tentunya semua harus dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu closing statement saya. Terima kasih. Syukur-syukur kita juga gini, jika kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, itu akan lebih baik daripada kita jadi beban mereka. Jadi jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk di sekitar kita, syukur-syukur lebih banyak lagi. Itu sih dari saya.